saya mendidik banyak anak-anak. Kemudian anak-anak itu berhasil. Mungkin ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi desainer dan sebagainya. Itu memberi sebuah kepuasan yang tidak ternilai gitu ya. Jadi ya saya melihat cita-cita saya terwujud itu bukan di diri saya, tapi di dalam diri anak-anak itu begitu. Halo, saya Bapak Stefri Cheng. Saya adalah pendiri Yayasan Wisma Remaja Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan moralitas, budi pekerti untuk anak-anak remaja Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya pendidikan moralitas, kepemimpinan, atau hal-hal positif lainnya untuk generasi muda. Kebetulan saya berasal dari sebuah keluarga di mana dulunya papa mama saya juga bukan sebuah keluarga yang cukup harmonis lah ya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya kakak, juga punya 1 orang adik. Nah, jadi saya juga tidak sempat mengenyam pendidikan universitas karena papa saya meninggal di usia yang sangat muda. Kemudian juga karena kondisi keluarga mengharuskan saya itu di masa bangku sekolah saja sudah harus pergi bekerja gitu. Kebetulan saya memulainya dari mengajar bimbel door to door dulunya seperti itu. Di tahun 2007 kebetulan saya adalah seorang umat ya di sebuah vihara. Nah, kebetulan di situ saya diberi kesempatan untuk membawa sebuah kelompok remaja. Saya memulainya dari tanggal 7 Januari 2007. Nah, ketika kelompok remaja itu makin lama juga makin banyak anak-anaknya, tentu ada sebagian besar kan ada ikatan emosional dong dengan kita. Nah, dari situ saya mulai bertanya ke mereka gitu. Nah, jadi dulu di awal-awal tahun 2007 sampai 2010, ketika saya bertanya ke mereka atau bikin sedikit survei begitu ya, dari 5 anak yang saya jumpai itu kurang lebih ada sekitar 2 anak yang bermasalah. Apakah papa mamanya bercerai, atau keluarganya tidak harmonis, atau dia sendiri juga hampir putus sekolah, dan banyak hal. Nah, kemudian di tahun 2014 ketika kelompok remaja itu makin banyak anak-anak remajanya, saya tanya lagi gitu dengan mereka. Ternyata dari 10 anak yang saya jumpai itu kurang lebih ada 8 yang seperti itu. Nah, jadi di saat itu saya berpikir, kalau sekarang dari 10 anak yang kita tanya sudah ada 8 yang bermasalah. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, mungkin suatu hari kita tanya sama 10 anak, bisa saja 10-10-nya bermasalah gitu. Nah, jadi kalau bukan kita memulainya sekarang atau bukan kita yang memulainya, terus kita mau nunggu siapa nih untuk memulainya gitu. Kalau menurut saya ya, generasi muda sekarang itu kurang sosok yang bisa mereka jadikan panutan. Contoh, kalau kita anak-anak yang generasi tahun 80-an mungkin kita jadiin papa mama jadi panutan gitu ya. Tapi mungkin anak zaman sekarang itu mungkin jadiin artis lah atau yang lainnya dijadikan panutan. Padahal belum tentu yang dijadikan panutan itu cocok sebenarnya untuk dia. Karena zaman semakin modern ya, tuntutan ekonomi juga. Papa mama pasti rata-rata semua sibuk bekerja. Perhatian ke anak juga kurang. Nah, jadi saya sering cerita ke teman-teman, ke sahabat, saudara. Saya bilang ke depan kita harus mempunyai sebuah lingkungan yang positif yang kita harus tinggalin nih kasih anak-anak kita. Karena kita nggak bisa seperti yang dulu lagi. Mungkin dulu kita berpikir nih, oh saya kerja ya, mencari tabungan yang banyak. Nanti tabungannya ini saya tinggalin nih buat anak-anak saya. Kalau menurut saya ke depan kita nggak bisa hanya memikirkan hal itu saja. Kita justru harus memikirkan, kita harus meninggalkan sebuah lingkungan yang positif buat anak-anak kita. Yayasan Wisma Remaja Indonesia ini awalnya berdiri di akhir tahun 2017. Kebetulan waktu itu sudah ada beberapa teman saudara memberi ide. Karena anak-anak yang kita bimbing makin lama makin banyak. Nggak mungkin dong semua kita masih memakai nama pribadi. Alangkah baiknya kita pakai yayasan. Akhirnya di 2018 memang yayasan ini berdiri.
Dan kebetulan sekali ada beberapa teman, saudara, sahabat yang mendukung kita itu ingin kita membeli sebidang tanah. Nah, akhirnya memakai nama yayasan inilah kita membeli sebidang tanah itu dengan cara dicicil. Kemudian kalau ditanya orang, Pak, ini dananya dari mana sih? Saya selalu bilang ke orang, ini semua berasal dari dana sendiri, korek kantong sendiri gitu ya, sosial gitu ya. Tapi ketika banyak teman, saudara yang melihat perjuangan ini, akhirnya mereka juga tergerak. Sumbangsinya itu bukan hanya dalam lingkungan teman dan saudara saja, akhirnya bertambah luas. Teman-teman yang bahkan mungkin kita nggak kenal sama sekali ya, akhirnya mereka juga ikut memberikan donasi. Nah, tujuan final dari yayasan ini adalah kita kepingin punya sebuah tempat yang positif, bisa mendidik anak-anak remaja kita, bukan hanya di bidang formal saja. Kita ya di yayasan itu kepingin anak-anak Indonesia itu punya karakter, punya sebuah tujuan atau sebuah mimpi yang positif. Kemudian mereka juga bisa kita latih punya kemampuan atau skill yang positif. Nah, sekarang kita ada sebuah program yaitu kita ingin mereka itu bisa kuliah ke luar negeri. Nah, jadi dari sekian banyak remaja yang kita asuh itu ada sekitar 6 remaja itu sedang kita siapkan untuk kuliah di universitas di Taiwan. Nah, jadi sekarang ada sekitar 6 remaja yang saya persiapkan untuk kuliah ke Taiwan. Nah, jadi dari 6 anak ini udah ada sekitar 2 tahun kita leskan mereka Mandarin, persiapan mereka untuk ke Taiwan. Program di dalam Yayasan Wisma Remaja itu banyak sekali. Ada kelas kopi, ada kelas menari, memasak, kemudian juga ada kelas bunga, kemudian ada juga kelas musik dan sebagainya. Nah, kenapa ada begitu banyak kelas? Karena saya berusaha mendorong generasi muda itu mereka mau mengembangin bakat mereka sesuai yang mereka mau gitu. Gak semua anak hobi bikin kopi misalnya, mungkin dia hobi melukis. Nah, akhirnya Yayasan Wisma Remaja akan mencari guru-guru yang memang ada bakat di melukisnya. Nah, kita bukalah workshop melukis untuk anak-anak yang memang hobi melukis gitu. Zaman sekarang itu generasi muda itu nggak suka digurui ya. Nah, jadi saya berusaha memposisikan diri saya itu nggak seperti guru di hadapan mereka. Nah, jadi di setiap kali bikin kegiatan, saya itu berusaha mungkin jadi seperti papa mereka. Atau mungkin saya jadi seperti abangnya mereka. Atau saya mungkin jadi seperti teman mereka gitu ya. Jadi di setiap kegiatan itu saya nggak memposisikan diri saya itu seperti seorang guru yang memberi perintah gitu. Sebenarnya tantangannya banyak ya. Salah satunya dari anak itu sendiri. Setiap anak berasal dari keluarga yang berbeda. Contoh di Yayasan Wisma Remaja Indonesia ada 100 anak, itu berarti kita punya 100 anak yang berasal dari 100 keluarga yang berbeda. Pendidikan yang berbeda, sifatnya yang berbeda. Itu satu, bagaimana kita menghadapi mereka. Kemudian ada lagi satu tantangan, yaitu dari orang tua. Karena belum tentu semua orang tua percaya dengan Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Karena kan belum tentu semua orang tua yakin anak saya bisa berubah nih kalau masuk ke Wisma Remaja. Ditambah si anak juga mungkin punya sebuah sifat yang agak tertutup atau punya sebuah sifat yang berbeda dari anak yang lain. Nah, jadi menurut saya tantangannya 2 itu yang paling berat ya, dari anak sendiri dan satu lagi dari keluarga. Kalau menurut saya perubahan yang paling menonjol itu adalah sikap ya, pola pikir. Mereka jauh lebih positif. Kenapa mereka bisa lebih positif ya? Seperti tadi saya bilang, ketika anak-anak itu berkumpul di lingkungan yang positif, yang mereka bahas itu semua hal-hal yang positif. Yang mereka lakukan itu semua juga yang positif. Contoh, sekelompok anak yang saya gabungin mengurus kafe misalnya. Otomatis yang dibahas di dalam itu adalah kopi saja. Mereka nggak akan bahas hal yang lain gitu. Jadi ketika anak-anak ada di lingkungan yang positif, yang dibahasnya adalah yang positif, terbiasa dengan hal-hal yang positif, otomatis yang dia keluarin juga semua positif, pola pikirnya juga positif gitu ya, semuanya positif. Saya merasa senang, bangga, puas ketika anak-anak remaja yang saya didik itu berhasil menjadi orang yang berguna atau menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat.
sebuah kepuasan yang tidak terkira ketika mereka itu berhasil kan. Kan dulu saya punya sebuah cita-cita, kepingin jadi ini, kepingin jadi itu, tapi kan tidak terwujud ya karena kondisi keluarga yang tidak mendukung, masalah ekonomi, atau juga karena masalah keluarga dan sebagainya. Tapi hari ini ketika saya menjadi seorang guru di Yayasan Wisma Remaja Indonesia, saya mendidik banyak anak-anak. Kemudian anak-anak itu berhasil. Mungkin ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi desainer dan sebagainya. Itu memberi sebuah kepuasan yang tidak ternilai gitu ya. Jadi ya saya melihat cita-cita saya terwujud itu bukan di diri saya, tapi di dalam diri anak-anak itu begitu. Saya ingin berpesan ke semua generasi muda Indonesia dimanapun kamu berada. Masa muda itu seperti pelangi ya, indah, tapi sebentar saja gitu ya. Alangkah lebih baiknya di masa yang singkat dan yang sebentar ini kamu bisa lakuin banyak hal positif. Kamu tinggalin banyak hal-hal yang berguna di masyarakat. Sehingga suatu hari ketika kamu sudah dewasa atau mungkin kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini, kamu bangga sama diri kamu sendiri. Ternyata waktu saya muda, saya melakukan banyak hal-hal positif. Yang berguna itu bukan hanya buat diri saya sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang Yayasan Wisma Remaja Indonesia, tentang pendidikan moralitas, budi pekerti, dan segala hal-hal yang positif buat generasi muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.